Start broadcast. I don't know how to do this. Wait. Oke, halo semuanya. Oke, kenalin gue Toar, gue IE21. Gue bakal start off pakai bahasa Indo. Kalau misalnya nanti ada harus switch ke bahasa Inggris, bilang aja, let me know, bisa. And today, gue bakal ngebahas materi buat UTS Statlan dan ngebahas soal tahun lalu. Jadi buat sebelumnya, semua bahan yang gue ini bisa dicek di Bitly gue di kanan bawah. Bitly Toar. R3 kali. Tapi nanti bocor-coretannya mungkin gue kasih ke Bitly-nya Ace. Tapi ya udah, kalau PPT formulasinya gue udah taruh di Bitly di Bitly yang di sini di bawah sini. Jadi kalau mau dicek bisa dibuka langsung Bitly-nya. Oke, so I guess I'll start buat nomor satu. Jadi nomor satu itu pembahasannya adalah apa namanya, statistical inference regarding to population. Ya. Dan mungkin sebelum gua masuk ke bahas soalnya, mungkin gue bahas dulu nih materinya ada apa aja. Jadi kalau statistical, gue singkat aja karena gue malas. Statistical inference regarding to population, itu pertama lu harus lihat ini tuh ngebahas mean atau ngebahas proportion. Kalau udah ngebahas, kalau udah tahu ini ngebahas yang mana, lu lihat mean-nya itu uh, kalau udah tahu ini bisa ya proportion lu bakal start. Tapi kalau mean lanjut ini independent or dependent ini dependent population. Kalau udah independent, lu lihat variansnya itu diketahuin or not, unknown. Kalau udah tahu varians yang mana, kalau misalnya varians unknown, bisa dilihat ini assume equal or assume unequal. Nah kalau uh, nanti maksud gua gambar framework ini apa sih? Ini abis itu kalau kalian udah identify ini yang mana, kalian tinggal masukin rumusnya. Jadi mungkin di PPT-nya gue udah buat. Misalnya ini pertama pertanyaannya itu mean atau proportion. Kalau proportion dia pakai rumus ini bla 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 bla. Kalau mean dia lanjut. Misalnya dia ngebahas mean. Dia population-nya dependent atau independent. Nah kalau dependent atau match pairs dia bakal pakai rumus ini. Kalau independent continue. Terus population variation known unknown equal unequal. Ya ini kalau ini kalau equal, ini kalau unequal. Uh, Full bisa langsung cek di PPT-nya aja. Tapi kalau kita balik ke soal kita, coba kita lihat. Di soal kita, dia udah bilang di sini, untuk keperluan khusus, ingin mengetahui apakah proporsi. Right? Proporsi. Jadi, udah jelas kalau soalnya ini, bentar, kepencet, sorry. Kalau soalnya ini ngebahas proporsi. So, kalau dia ngebahas proporsi, kita pakai rumus yang ini. Pertama, hipotesis desainnya kayak gini, tes statistiknya kayak gini, confidence intervalnya kalau dibutuhkan, tapi ini jarang ditanya sih. Tapi just in case gue taruh rumusnya itu confidence intervalnya ini. Nah, yaudah mungkin kita masuk ke yang pertama. Apakah hasil survei menjawab keingintahuan penghasil pakan gunakan significance level 0,05? Jadi di sini kita diminta bikin hipotesis test dan ingat hipotesis test itu ada apa aja? Pertama, desain hipotesis, habis itu ada test statnya, ada crit, crit value-nya, habis itu kita rejection rule-nya. Uh, Ingat empat step ini kalau kalian tiap bikin hipotesis test harus ada dan harus tetap ingat. Jadi mungkin kita mulai dulu dari desain hipotesisnya. Nah kan di sini bilang apakah pemilik anjing bla 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 bla. Untuk keperluan sebuah perusahaan bla bla bla. Terus di sini kata pentingnya, secara lebih khusus perusahaan ingin mengetahui apakah profesi pemilik anjing yang menuntut pakan premium adalah tidak kurang dari 5% daripada proporsi pemilik kucing. Jadi kalau misalnya proporsi anjing itu gue nomor satu, kalau kucing dua, berarti P1 kurang P2 tidak kurang dari 5% lebih tinggi. Oke? Okay? Tidak kurang dari 5% lebih tinggi. Nah, buat kalau misalnya ada hipotesis yang disoal, ini itu hipotesis hipotesis yang mau dicari kan. Karena ini hipotesis yang mau dicari, kita masukin ini ke H alternatif hipotesis, bukan H0. Jadi kalau misalnya di sini bilang tidak kurang dari 5% lebih tinggi, berarti anjing kurang kucing tidak kurang dari 5% lebih tinggi. Berarti arahnya itu adalah kayak gini. Tidak kurang dari 5%. Berarti selisih dari ini satu itu anjing, dua itu kucing, harus lebih dari 5%, ya kan? Jadi hipotesis H0-nya kita tinggal balik dan tambahin sama dengan.
kayak gini. Dan ini penting gue tulis. Kalau misalnya ada yang mau dicari itu bahasa Inggris, yang mau dicari gue tulis bahasa Indonesia. Yang mau dicari itu HA. Ingat aja itu. Masuk ke HA. By the way, kalau ada yang mau nanya langsung feel free to cut me ya. Eh, Langsung aja ngomong gitu. Yang mau dicari itu ke HH. Nah, sekarang hipotesis desainnya udah sebelum kita masuk ke statistik uji, mungkin kita kita nentuin dulu ini right tail or left tail, ya kan? Cara nentuin right tail atau right tail, kalau gue tekniknya gini, lu lihat HA-nya itu lambangnya apa? Di sini lambangnya HA kan kayak gini, right? Tinggal tambahin garis aja. Berarti kalau ini apa? Ini right tail. Vice versa, kalau misalnya HA-nya kayak gini, kalau tambahin garis, berarti ini arahnya ke kiri kan? Ini kayak panah ke kanan, panah ke kiri. Berarti ini left tail. In this case, ini apa? Set, berarti ini right tail. Oke, kita sampai sini udah tahu ini right tail test, sama udah tahu hypothesis desainnya. Habis itu kita cari z-statistiknya. Pakai rumus yang di sini. Oke, sampai tinggal masukin ke rumusnya aja. Nah, pertama kita lihat proporsi yang pertama itu kan dia yang anjing ada 240 yang pakai. Yang kucing ada 150. Kita cari bandingan sampelnya, berarti ini 240 itu adalah 40% itu 240 dibagi 600 dikali 100%. Ini kita ketemu 40%. So, I wrote it here. P1-nya itu 40, P2-nya 37,5. Berarti kita masukin aja. 40-nya oke, gue pakai persen aja. 40 dikurang 37,5% dikurang hypothesis mean difference. D0 itu apa? D0 itu D0-nya adalah 5%. Dan kita bagi, ini berarti 40 dikali 60 dibagi total sampel dari yang satu itu kan anjing. Total sampelnya berapa? 600. 600 ditambah ini itu 37,5% dikali 62,5% dibagi total sampel dari ini berapa? 400. Bagi 400. Kalian input kalkulator, nanti ketemu hasilnya itu adalah min 0,796. Min 0,796. Nah, kita udah nemu nih. Desainnya udah, tes statistiknya udah, sekarang kita nyari critical value-nya. Pertama kita tahu ini apa? Ini right tail test. Oke? Berarti kalau karena ingat distribusi Z itu kan simetrikal, nggak kayak chi squared atau F stat. Berarti distribusi Z tinggal kalau kita cari Z crit-nya berarti Z di mana alfanya itu sama dengan 0,5. Ini kan right tail test dan one tail kan, karena cuma right tail. Jadi di sini alfanya kita nggak usah bagi dua. Kalau Z 0,05 itu kita temuin di ini teman-teman dari tabel aja 1,645. Oke, berarti di sini 1,645. Dan kita punya iniannya z-asisnya min 0,796. Nah, reject H0 if Z stat lebih besar daripada Z crit. Di sini kasusnya salah kan? Berarti kita udah dapat konklusi. Tapi mungkin pada nanya nih, gimana cara kita, apakah rejection rule itu harus dihafal atau pakai intuisi ya bisa? Kalian bisa hafal, tapi di sini gue ajarin aja. Rejection rule itu gimana? Pertama, kita udah tahu ini tesnya right tail, oke? Berarti kita tahu kalau misalnya maksudnya tesnya itu bakal satu arah dan dia kanan. Berarti kita nemu 1,645 di sini. 1,645 perkiraan di sini. Nah, kalau kita artinya ini apa sih kalau misalnya ini 1,645, area yang di R itu kan ini sebenarnya masih lanjut sampai asymptotic sampai kecil gini. Ini total areanya itu 0,05, oke? Okay? Nah, we reject if F statnya itu lebih dari 1,645. Maksudnya kalau F statnya masuk ke daerah-daerah sini, itu kita bakal reject. Tapi kita lihat di sini F statnya di mana? Di sini F statnya di sini 0,796 di sini. Min. Jadi kita nggak reject gitu. Mungkin daripada teman-teman hafal, mungkin kalian bisa hafal graphically aja. Bentuknya kayak gimana. Jadi di sini lebih intuitif. Di sini berarti min itu reject H0 F berapa kan enggak. Berarti ini kita kesimpulannya adalah at 5% significance level. Berarti ini kan kita gagal ya. Berarti we do not reject H0. Reject H0. Oke. Okay.
Ini buat yang A, buat yang A kayak gitu. And then ya, at oke. Mungkin gue lanjut ke yang B. Yang B adalah sekarang kita tahu nih, kita udah dapat ditanya sekarang p value-nya. Jadi artinya apa sih? Nah, jadi kita udah nemu min 0,796. Di sini gue gambar ulang ya. Di sini ada 1,645. Nah, kita tahu tadi di sini itu kan ruas area yang ini itu ada 0,05, right? Nah, sekarang intinya di nomor yang B, kita itu ditanya Ya, luas Kak. daerah yang, halo sorry, Ya, Kak. Ada yang nanya di chat, Kak. oh ada yang nanya, sorry, 5% diabetes tadi cara nentuinnya gimana ya? Jadi gini, ya kalau ada yang tadi di chat bisa langsung ngomong ya, saya gue nggak muncul. Di sini dibilang dari soalnya, jadi kan 5% itu D0 itu hypothesis mean difference. Jadi di sini dibilang secara lebih khusus perusahaan ini mengetahui apa proporsi pemilik anjing yang menuntut pakan premium adalah tidak kurang dari 5% lebih tinggi. Oke, berarti that's why kita pakai 5%. Tapi bisa aja dibilang kalau ditanyanya proporsi pemilik anjing yang menuntut pakan premium lebih besar dibanding proporsi pemilik kucing, berarti kalau gitu kan kalau satunya anjing berarti P1 dikurang P2 lebih besar dari nol. Ngerti nggak? Kalau dibilang anjing lebih besar daripada kucing, berarti kita pakai nol. Tapi kalau karena di sini di specify 5%, berarti kita masukin P1 dikurang P2 itu lebih dari 5%. Dari ya 5%. Mungkin I hope that answers your question. Ya. Jadi intinya dari soal sih. Oke, gue lanjut dulu ya. Yang B, ya udah intinya kita, tadi kan yang merah ini daerah 0,05. Di B itu kita ditanya p value dari Z Z stat kita. Intinya kita ditanya luas area yang biru ini berapa ke arah kanan. Luas area yang biru. Cara cara nentuinnya adalah sebenarnya ini kalian lihat kayak di statek itu sih, kalian lihat tabel apa, tabel distribusi. Itu berarti gue tulis aja di sini 1 dikurang P Z kurang dari, berarti ini 1 dikurang 0,213 and then 0,78698. Berarti luas daerah yang biru ini adalah 0,78698. Nah, coba mungkin rejection rule-nya gue hapus. Kita cari rejection rule-nya bareng-bareng secara intuitif. We reject H0 F, ingat, kita reject H0 kalau misalnya nilai Z statnya dia lebih dari 1,645. Berarti daerah-daerah sini kan. What this means is berarti kalau daerah sini kan otomatis luas daerahnya bakal lebih kecil dari 0,05 kan. Di daerah sini p value-nya bakal lebih kecil dari 0,05. Sedangkan kalau misalnya kita nggak dimasuk ke rejection region yang bisa di sini, ini tuh pasti p value-nya bakal lebih besar dibanding 0,05. Berarti rule-nya gimana? Kalau kita reject H0 itu, we reject H0 if p value-nya lebih kecil daripada 0,05. Sedangkan di sini kita nemu 0,78 itu tidak lebih kecil daripada 0,05. Ya kan? Konklusinya berarti apa? Konklusinya adalah at 5% we do not reject H0. Oke, okay, that's for number one. Mungkin sebelum gue lanjut, ada yang mau ditanya dulu? Bis. Oke, okay, I assume there's none ya. Tapi yaudah. Intinya buat nomor, intinya kalau statistik concerning to population ini adalah, ini sebenarnya kayak banyak rumus, tapi what you guys need to learn adalah mungkin hafalin rumusnya, tapi what most important, tahu kapan rumus itu dipakai gitu. Kayak yang tadi gue bilang, karena ini proportion, berarti kita pakai rumus ini. Tapi kalau misalnya ditanya min, berarti kita lanjut. Minnya itu populationnya dependent atau independent. Kalau dependent, kita pakai rumus ini. Kalau independent, kita lihat cari lagi. Kalau independent, population variation known or unknown. Kalau population variation known, kita pakai ini. Kalau unknown, kita tanya lagi. Assume equal or unequal. Kalau equal pakai ini, kalau unequal pakai ini. Gitu sih. Jadi ya banyak rumusnya, tapi yang penting kalian tahu kapan digunakannya aja gitu. Oke, kalau belum ada yang mau nanya, mungkin
Gue lanjut ke nomor 2 aja. Ya, belum ada kan ya? Oke. By the way, gue bakal coba selesaiin ini sebelum buka puasa ya. Jadi kalau kalian pengen ngabuburit atau apa. Jadi kalau mau nanya langsung aja sih, jangan di akhir gitu. Oke. Nah, nomor 2. Simba Airline merupakan maskapai penerbangan yang dikenal berapa. Pertanyaannya, A. Apakah si pelancong memperdebatkan klaim tentang rata-rata tentang varians? Tuliskan kembali dalam jawaban Anda kalimat yang menyatakan perdebatan si pelancong ini. Jadi, ini soal nggak jelas sih sebenarnya nomor 2A dan bobotnya gede juga, gue kaget. Adalah jadi jawabannya adalah yang gue highlight ini. Seorang pelancong yang merasa sering dikecewakan tidak percaya terhadap pernyataan Simba Airline bahwa lama penundaan jadwal penerbangan mereka konsisten dengan varian tidak lebih dari 150 menit. Berarti yang buat A, kalian tinggal jawab yang itu. Terus yang kedua, nyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif dari klaim maskapai Simba Airline yang diperdebatkan si pelancong. Nah, ingat, yang gue bilang di nomor sebelumnya. Yang ada di soal atau yang kita lagi mau uji itu jadi HA. Dan yang dia bilang kan jadwal penerbangan mereka konsisten dengan varian tidak lebih dari 150 menit. Tidak percaya bahwa segini kan. Berarti kalau varian itu rumusnya, ntar gue buku contekan dulu. Kalau varian itu rumusnya kayak gini, berarti HA-nya apa? HA-nya dia bilang pasti lebih dari 150 menit kan, kebalikan dari klaim maskapainya. That's why HA-nya itu 150, lebih dari 150, and then HA0-nya we reverse. Lebih kecil sama dengan. Oke. Okay? Terus yang C, distribusi apa yang akan, ini by the way ada di PPT juga, gue juga taruh di ini materinya yang ini hypothesis test for population variance. Hypothesis ini gini, ada tes statnya juga. Terus di sini distribusi apa yang akan ada guna ya kan benar ya, dalam pengujian tersebut dan jelaskan karakteristik dari distribusi tersebut. Jadi kalau kita ngomongin perbandingan varian satu gimana, itu kita pakai chi-squared distribution. Chi-squared distribution itu karakteristiknya ada apa aja. Jadi value-nya itu dari 0 sampai sampai tak tertinggal ini enggak non negatif, positively skewed, skewness depend on degree of freedom, dan higher degree of freedom the shape more like normal distribution. Jadi kalau misalnya gue gambar kan dia gini ya bentuknya, kurang lebih set gitu deh. Set. Nah kalau misalnya di skewness depends on degree of freedom dan higher degree of freedom, dia bakal bentuknya kayak normal distribution. Normal distribution adalah kayak bell curve gitu kan. Jadi kalau misalnya DF-nya tiba-tiba 1000 atau 1 juta, dia bentuknya bakal mirip kayak gini, kayak bell curve gitu. Ya gitu. Positively skewed adalah skewednya ke kiri gitu, kayak di gambar yang hitam. Oke. Okay. Terus udah selanjutnya itu yang C. Sekarang di D kita diminta nyatakan aturan penolakan dan gambarkan area penolakannya. Oke. Okay. Sebelumnya kalau misalnya di soal kan kita di sini nggak dibilang significance level itu berapa. Kalau di soal nggak dibilang significance levelnya berapa, kita asumsikan atau kita pakai dia itu 5% or 0,05. Alright? Nah, habis itu diminta aturan penolakan dan gambarkan area penolakannya. Kalau aturan penolakannya ya mungkin ini gue D dan E-nya udah ini. Pertama kita cari critical value-nya dulu. Critical value-nya adalah degree of freedom. Pertama kita lihat degree of freedom. Degree of freedom dari tes ini adalah di sini dibilang N kurang 1. Berarti N itu adalah jumlah apa? Jumlah penerbangannya, jumlah observasi di sini kan ada 25. Berarti N-nya 25 dikurang 1. 24. Habis itu kita masukin nih critical value. Chi-squared critical sama dengan chi-squared 0,05, itu 5% tadi, dan DF-nya 24. Ini kalau kita cari di apa namanya tabel ini 0,05 dan DF-nya 24. Kita nemu di sini 36,415. Gue nggak bisa bikin kursor ya, tapi ya di sini 36,415. Jadi kita masukin aja, kita nemu iniannya 36,415. Dan ingat, intuisinya masih yang sama kayak yang tadi.
Ini tuh right tail atau left tail. Kita ambil lambang dari HA-nya, kita tarik garis. Seret. Ini berarti arrow ke kanan kan? Arrow ke kanan berarti ini right tail test. Nah, berarti kalau ini right tail test, kita nyari excrete-nya itu yang kanan. That's why tadi kalau kalian perhatiin tabelnya, lambangnya lebih dari itu. Yang kanan. Oke, sorry kalau berisik. Oke, 36,45. Oke, terus berarti kalau misalnya disuruh gambar, berarti ini 36,415 di sini. Berarti ini yang merah itu rejection region. Rejection region. Oke, kita lanjut nih. Sekarang aturan penolakannya udah. Reject kanal, ini karena ini tes kanan ya. Ini tes kanan. Yang ini. Ini tes kanan, makanya reject. Ya, intuitif juga gitu sih. Kita reject kalau misalnya X yang ini masuk ke X statnya masuk ke daerah-daerah yang ini kan. Essentially kalau di sini-sini. Berarti by intuition kita rejection regionnya rejection rule-nya adalah we reject null if chi-square statnya lebih dari chi-square criticalnya gitu. Nah, dengan informasi yang tersedia, apakah keraguan si pelancong terhadap pernyataan si bayaran benar? Essentially kita diminta lanjutin hipotesis tesnya. Sekarang kita nyari tes statnya dulu. Rumus tes statnya ini. Chi-square stat sama dengan, ntar gue cek dulu ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke. Okay. Chi-square stat sama dengan N, ini jumlah observasi. Gue tulis juga ya. Observasinya berapa, dikurang 1, dikurang apa sih namanya, ini kalau ini kan varians populasi. Tapi ini kalau di sini kalau saya dibilang hypothesized variance, ada nggak di sini? Ini ada sample variance, dan ini tuh hypothesis value of the population variance. Oke. Okay? Rumusnya kayak gini. Pertama, dia bilang di soalnya ya, di sini dia bilang standar deviasi sampel dari 25 flight yang dia ambil ada di 15 menit. That's why sampel variannya adalah 15. Sorry, sampel standar deviation-nya ada 15, dan sampel kalau misalnya ditanya varians itu kan standar deviasi kuadrat, berarti 225. Dan ini tuh hipotesis minimnya itu yang diklaimnya 150. Oke? Jadi kita tinggal masukin aja angkanya. 24 kurang 1, 25 dikurang 1, dikali 225 dibagi 150. Kita ketemu hasil 36. Nah yaudah, sekarang kita tinggal masukin semuanya ke rejection rule-nya. Pertama kalau misalnya gue gambarin 36 itu di mana, 36 itu kan, ini kan 3,4, 36 itu kira-kira di sini. Dia masuk rejection rule nggak? Rejection region nggak? Nggak masuk kan, berarti jawabannya kita nggak reject. Tapi kalau secara matematically kita masukin di sini. 36 sama 36,415. Seret. Ini kan nggak terbuktikan. So the conclusion is what? At 5%, jangan lupa ya teman-teman nulis significance levelnya berapa. At 5% significant level, we do not reject H0. We do not reject H0. Habis itu kita lihat berarti kita nggak tolak H0, berarti population variance di bawah sama dengan 150 kan. Thus the airline claim is true. Oke. Segitu dulu buat nomor 2. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanya dulu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, by the way, kalau misalnya suara gue kurang jelas atau gue harus pindah, feel free to let me know. Jadi gitu buat nomor 2. Sekarang kita ngebahas nomor 3. Nomor 3 itu ada 2. Pertama 3A sama materinya square test multinomial experiment, sama yang ketiga B itu ngebahas square test for independency. Dan again, semua rumusnya gue udah rangkum, tapi kalau kalian mau ngecek lebih lengkapnya bisa buka di Jagia. Ini gue tulis juga, ini chapter berapa. Let me continue.
Oke, uh, test for multinomial experiments itu apa? Jadi chi-square test for multinomial experiments essentially tujuannya adalah kita pengen ngebandingin proporsi dari sampel populasi yang ada. Jadi di sini kita punya beberapa kategori populasi sampel, kita pengen lihat apakah proporsi mereka sama atau enggak, apakah proporsi mereka itu sesuai dengan yang kita hypothesize gitu. Jadi hipotesis desainnya ada dua. Yang pertama, kalau misalnya mereka sama semua, berarti di sini kan sama semua, H0-nya kayak gini, HA-nya not all population means are equal. Bentar. Ya, yang kedua adalah kita udah tahu ini spesifiknya per proporsi berapa, terus dibilang not all population equals their hypothesis value. Dan di sini ada rumus test statnya juga. Oke. Habis itu kita lihat di soal kita. Di sini dibilang tabel berikut menunjukkan sebaran 620 siswa mulia dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ingin melihat apakah daya, ini kata kunci di sini. Daya tarik kegiatan ekstrakurikuler adalah sama untuk semua siswa. Oke? Berarti kalau kita ngelihat yang sini sama dari, berarti kita pakai yang hipotesis desain yang atas. Karena di asumsi ini apa? Proporsi antara semua ekskul itu sama. That's why nomor A kan kita disuruh bikin hipotesis tesnya. Desain hipotesisnya kayak gini. P Pramuka, P Science Club Fotografi Taekwondo sama dengan 0,25. Dan HA-nya adalah not all proportions equal to 0.25. Oke. Nah, habis desain hipotesis, kita nyari apa? Kita nyari tes statistik. Rumus tes statistik itu adalah kayak gini. Yang pertama, ini observe. OI itu adalah observe frequency. Sorry. Ya, terus yang EI itu adalah expected frequency. Oke. Nah, di sini di soalnya kita udah dikasih tahu ini tabel observe, ya kan? Tapi tabel expected-nya gimana? Dibilang expected-nya tiap ekskul itu sama peminatnya. Oke. Okay? So dari total iniannya ada 620 orang kan. Berarti kalau misalnya sama berarti tiap ekskul ada, karena ada 4 ekskul, tiap ekskul ada 25%, 155 orang. Kita bikin tabel dulu. Observe-nya kayak gini. Ini buat Pramuka, Science Club, Fotografi, dan Taekwondo. Expected-nya kita masukin 155, 155, 155, 155. Karena mereka expect-nya untuk tiap ekskul itu sama semua jumlahnya. Oke? Nah, habis itu gimana? Lu pada lihat aja di sini kita rumusnya sigma observe dikurang expected kuadrat dibagi expected. Oleh karena itu kita hitung dulu biar memudahkan dibanding nanti kalian nulis panjang-panjang. Kita hitung dulu observe dikurang expected kuadrat itu berapa. Nah, di sini observe dikurang expected itu min 5. Ini 170 dikurang 155 itu min 15. Gue kebalik ya. Observe dikurang 150. Ya bener kan? Ya, observe dikurang expected. Oke, sorry. 150 dikurang ini min 5. 170 dikurang 155 itu 15. 140 dikurang 155 itu min 15. 160 dikurang 155 itu 5. Nah, ini kalau dikuadratin berapa? 25, 225, 225, ini itu 25. Berarti buat ngitung iniannya gimana? Kita tambahin semuanya. 25 dibagi expected dari semuanya kan sama ya? 155. 25 ditambah 25 dibagi 115 ditambah 225 dibagi 155 ditambah 225 dibagi 155 ditambah 25 ditambah 155 sama dengan kalau dihitung pakai kalau dihitung ketemu ini jawabannya 3,23. Ya tahu ya ini 25 itu dari sini, 225 dari sini, 25 dari sini dan ini. Oke. Kita ketemu tes statnya 3,23. Nah, sekarang kita ditanya apa? Kalau buat lanjutin kita cari critical value-nya. Critical value-nya berapa? Nih, kita tahu significance level-nya 0,05.
Berarti 0,05 berapa kita graf tuh biar gampang intuitifnya gue gambar juga di sini. Let's say di sini 7,815. Kita tes start kita 23. Dia nggak masuk ke rejection regionnya kan? Rejection region kan yang merah sini. Karena ini kalau kalau multi-nomal eksperimen udah pasti RTL test. Ini reject region. Dia nggak masuk ke rejection region kita kan? Berarti kalau misalnya mathematically kita reject H0 kalau misalnya X size square start lebih besar daripada size square crit. Sedangkan di sini 3,23 dibanding 7,815. Ini salah. That's why kita nggak, kesimpulannya apa? Kita nggak reject H0 kan? Berarti at 5% significance level, we don't reject H0. Thus, kalau kita lihat, berarti kita ambil HA, not all proportions are equal. Mungkin sampai ini buat 3A, sampai 3A ada yang mau ditanya dulu? Oke. Langsung on mic aja kalau mau nanya. Gue lanjut ke 3B. Kalau yang tadi 3A, kita materinya chi-square test for multinomial experiments. Kalau yang 3B, kan di sini dibilang tidak saling mempengaruhi. Tidak saling mempengaruhi, berarti ini tesnya apa? Ini adalah tesnya chi-square test for independency. Rumusnya ada di sini, gue taruh. Hipotesis desainnya seperti berikut, tesnya seperti berikut. Ya, mungkin dari yang nomor yang satu kan tentukan hipotesis 0 sama hipotesis alternatif. Jadi hipotesis nolnya seperti yang tadi gue udah bilang di sini, two qualitative variables are independent, yang HA-nya mereka independent. So H0 adalah gender and candidate preference. Di sini gender and candidate preference are independent. Terus HA-nya adalah gender and candidate preference are dependent. Then we move on to the hypothesis testing. Apakah kesimpulan yang didapatkan jika tingkat signifikansinya adalah 0,1? Berarti ini note ini 10%. Pertama, kita cari dulu. Mungkin gue nunjukin dulu rumusnya. Rumusnya adalah kayak gini. Observe dikurang expected kuadrat dibagi expected. Ini sigma. Jadi intinya maksudnya mungkin gue lanjutin dulu biar jelas. Ini tuh ada ini observe, tabel yang ini observe. Sekarang kita pengen nyari jumlah yang expected. Oke. Cara nyarinya adalah kalau kita mau nyari laki-laki kandidat A, expected dari laki-laki dan kandidat A, kita kali jumlah dari kandidat A berapa, dikali lagi sama jumlah dari laki-laki berapa, di sini 202, dibagi dengan total dari semua sampelnya, 432. Ini buat nyari yang 90, yang laki-laki kandidat A. Mungkin gue tulis ini. 220 di 202 dibagi 430. Kalau kita mau nyari yang kandidat laki-laki kandidat B, kita kali dulu jumlah kandidat B berapa? 212, sorry. Dikali jumlah laki-laki berapa? 202 dibagi totalnya. Oke? Terus kalau nyari yang perempuan gimana? Kita total kandidatnya berapa? 220 dikali total perempuannya 230
dibagi 430. Same way yang bagian bawah. 2 kandidat B berapa? 212 dikali 230 dibagi 430. Ini hasilnya berapa? Gue udah ngitung hasilnya itu, ini tuh 102,87, yang bawahnya itu 99,13, ini itu 117,13, ini itu 112,87. Nah, sekarang kita nyari nih tes statnya berapa. Cara nyari tes statnya itu gimana? Jadi rumusnya observe dikurang expected dibagi expected. Observe kurang expected kuadrat dibagi expected. Jadi pertama kita lihat laki-laki kandidat A. Observe-nya berapa? 90. Expected-nya berapa? 102,87. Ini kita kuadratin dibagi 2. Terus basically we berikan di sekarang buat tuh 112 dikurang 9,13 kuadrat dibagi 9,13. Terus perempuan kandidat A 130 117. 130 dikurang 117 13 ditambah perempuan kandidat B 100 dikurang 112. 100 dikurang 112,87 kuadrat dibagi 112,87. Kita ketemu ini totalnya 6,163. Kita udah nemu test statnya. Sekarang kita cari critical value-nya. Kita buat critical value, kita perlu significance level berapa sama degree of freedom-nya berapa. Significance level di soal dibilang ini 10%, jadi 0,1. Degree of freedom itu rumusnya apa? Degree of freedom di tes ini rumusnya jumlah rows dikurang 1 dikali jumlah kolom dikurang 1. Di sini kan berarti ada 2 sama 2. Berarti 2 kurang 1 dikali 2 kurang 1. Hasilnya 1. That's why degree of freedom-nya 1. Dan ini hasilnya berapa? Kita lihat di tabel. 0,1 dan 1. Berarti yang ini. Nggak bisa gue zoom. 2,706. 2,706. Ini tuh chi-square crit. Oke, kita udah dapat chi-square crit, kita udah dapat chi-square stat, tinggal kita masukin ke rejection rule-nya. Ingat, buat tes ini dia bakal right tail test. Oleh karena itu secara intuitif, mungkin sebelum gue mathematically kayak biasa, gue tulis dulu gue gambar dulu. Chi-square crit itu kan 2,706. Berarti ini apa? Ini rejection region-nya. Kalau chi-square stat-nya masuk ke rejection region, kita tolak H0. Tapi kita lihat di sini chi-square stat-nya berapa? 6,163. Berarti 6,163 bisa bilang kayak di sini. Berarti apa? Kesimpulannya kita reject H0 kan? Karena ini masuk ke rejection region. Berarti kalau matematika ini berarti ini kan benar kan ya? Berarti kesimpulannya conclusionnya at 10% significance level we reject H0. Berarti yang benar kan berarti HA ya. HA itu apa? Mereka dependent. Berarti does gender and candidate preferency, gue ini aja, preference are dependent. Oke, that's it buat nomor 3 dan 3B. Before I continue, mungkin ada yang mau nanya dulu. Ini ada chat masuk, bentar. Ya, oke. Ya, ada yang mau nanya dulu. I assume nggak ada ya. Kalau dia mau nanya, dan again langsung potong aja. Kalau gue nggak jelas, atau kalau gue kecepatan. Oke, gue bakal lanjut. Buat 2 nomor terakhir nih, nomor 4. Jadi nomor 4 ini materi ANOVA. Analysis of variance. Gue udah taruh formula di sini.
Ya, karena buat tutoring hari ini gue specifically nggak diminta pakai Excel. Jadi buat yang soal-soal yang Excel bakal gue ngelakuin secara manual. Ya, tapi nanti mungkin gue kasih tahu juga sih kalau misalnya ini gak masuk akal atau gimana ya. Ntar buat nomor 5 nanti gue jelasin. Jadi nomor 4 tertarik untuk mengetahui apakah rata-rata pengeluaran konsumsi air pada usia remaja adalah sama di 4 kota setiap bulannya. Data berikut ini menunjukkan pengeluaran konsumsi remaja dalam berapa. Terus kita yang pertama ditanya apa yang akan menjadi hipotesis nol dan hipotesis alternatif dalam penelitian ini. Kalau ANOVA itu hipotesisannya kayak gini. Yang pertama rata-rata dari semuanya itu sama dengan buat H0-nya, terus buat H-nya itu not all population means are equal. Tinggal kita apply di sini aja. Di sana hipotesisnya means dari kota A sama dengan kota B sama dengan kota C sama dengan kota D. Buat alternatif hipotesisnya at least one population mean isn't equal. Terus buat tes statistiknya sekarang mungkin sebelum kita dive into the test, kita cari dulu nih rata-rata sama ini itu variance ya, rata-rata sama variance dari tiap iniannya. Pertama kita cari dulu rata-rata dari kota A. Rata-rata dari kota A kan berarti kalau total dari ini semua dibagi 5 kan. Berarti 100 ditambah 86 ditambah bla 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 ditambah 50 ya kan. 50 terus kita bagi 5. Ini itu hasilnya 90,2. Nah, buat rumus dari sample variance dari kota A, kita maksudnya sigma dari observasinya dikurang rata-ratanya gitu dikuadratin dibagi n-1. Jadi maksudnya gimana, ini berarti 100 dikurang 90,2 kita kuadratin, kita tambah 86 dikurang 90,2 kita kuadratin sampai paling ujung 50 dikurang 90,2 kuadrat dan kita bagi n-nya kan 5, kita bagi 4. Jadi kita ketemu sample variance-nya 1110,2. Oke. We do that for every city. Di sini gue udah cari buat waktu kota B rata-rata segini sama sample variance segini, kota C sama kota D itu gitu. After that, what do we need? Kita cari juga grand mean. Apa ini maksud dari grand mean? Grand mean adalah rata-rata dari semua observasi ini berapa. Berarti kita sama aja semua observasi 100 ditambah 100 ditambah 130 ditambah 190 ditambah 130 ditambah yada sampai terakhir itu ada 225. Kita bagi jumlah observasinya. Jumlah observasinya di sini 20 observasi. Kita temu grand mean-nya 123. Oke. Nah, seperti yang kita biasanya cari, kita cari test stat critical value-nya, terus kita nyari rejection rule-nya kan. Nah, rumus test statnya itu gimana? Test statnya adalah MSTR atau mean square apa gitu, gue lupa namanya, sorry. Dibagi mean square error, MSE. Gimana cara kita dapat MSTR sama MSE itu? Kita dapetin dari SSTR sama SSE. Rumusnya ada di sini. Pertama kita nyari SSTR. SSTR adalah sigma dari jumlah rata-rata kuadrat. Ada jumlah, bener kan ya? Bukan jumlah jumlah pesannya. Soalnya ini kan kota A itu berapa? Ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ada 5 dikali rata-rata dari kota A itu berapa? 90,2 dikurang 1, 2, 3 kuadrat ditambah jumlah di kota B dikali
87,6 dikurang 123 kuadrat sampai habis bla 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 ditambah yang kota D-nya berapa? Sorry guys, gue malas banget nulis. 158,2 dikurang 123 kuadrat dan kita nemu SSTR-nya adalah 23.285,2. Oke, habis itu kita cari MSTR-nya berapa? MSTR itu adalah SSTR dikurang dibagi C kurang 1. C itu jumlah di kategorinya ada berapa? Di sini kan ada 4 kota, berarti kategorinya 4. Berarti di sini 23.285,2 dibagi 4 dikurang 1 dibagi 3. Kita nemu di sini 7761,73. Itu buat SSTR. Sekarang kita nyari SSE. Rumus SSE itu adalah jumlah observasi tiap sigma dari jumlah observasi tiap kota dikali sampel variansnya. Jumlah observasi tiap kota itu ada 4. Ada 5 kurang 1 maksud gue. Kan itu star clearance 5 kurang 1 dikali sampel varians dari tiap kota berapa? Pertama ada kota A 1110,2. Kita lakuin semuanya ini 4 dikali 331,3 ditambah 4 dikali 3692,5 right, terus 2921,2. Kita nemu hasilnya itu SSE-nya ada 32.220,8. Sekarang kita nyari MSE-nya berapa? MSE rumusnya SSE dibagi observasi total dikurang jumlah kategorinya. Berarti di sini kita 32.220,8 dibagi jumlah observasi ada 20, total dari ini semua. Dikurang jumlah kotanya berapa atau kategorinya ada 4. Kita nemu ini hasilnya 2013,8. Nah, kita udah nemu nih MSTR-nya udah ketemu, MSE-nya udah ketemu. Kita masukin ke rumus tes stat kita yang ada di sini. Rumus tes statnya MSTR dikurang MSE. MSTR-nya berapa? 7761,73 dibagi MSE-nya itu kita punya 2013,8. Kita ketemu hasil ya 3,854. Kita udah nemu desain hipotesis, kita udah nemu tes stat, sekarang kita nyari critical value-nya berapa. Critical value rumus dari kita pakai F distribution, berarti F grade-nya adalah significance level-nya itu 0,05. DF1-nya adalah DF1 itu rumusnya jumlah kategori kurang 1, berarti kita DF1 itu intinya ini, yang atas ini. DF2 itu yang ini. Berarti 4 kurang 1, 3. Ini tuh 20 kurang 4, ini 16. Berarti ini 3,16. Kita ketemu nanti, kalau di tabel hasilnya 3,239. Kita udah nemu critical value sama test statnya. Berarti tinggal kita graph aja. Critical value-nya berapa? 3,239. Ini rejection region-nya. Test statnya berapa? 3,854. Let's say ada di sini. Dari gambar kesimpulannya apa? Karena dia masuk rejection region, kita tolak kan. Berarti mathematically ini 3,8, ini 3,2. Conclusion ya, kan kita tolak. At 5% significant level, we reject H0. Thus, kita lihat H-nya apa? At least one population mean is not equal. At least one pop mean isn't equal. Oke. Ini buat yang B sama C, ya kan gue ke ini. Kalau tahun lalu gue disuruh pakai Excel, tapi ini gue hitung sendiri. Dan apakah ada perbedaan signifikan pengeluaran konsumsi, lakukan pengujian hipotesis. Ya ini gue udah cover yang B sama C, jadi kesimpulannya iya kita reject H0, berarti
at least one, berarti population mean antar kota nggak equal. Sekarang ditanya nih yang D. Lakukan tindak lanjut hasil pengujian pernyataan yang tiga dengan pengujian beda rata-rata pasangan kota A dan kota B menggunakan metode LSD pada tingkat signifikansi 0,05. Bagaimana kesimpulan tindakan tersebut? Jadi Fisher's LSD itu apa? Gue masukin nggak ya? Nggak gue masukin ya, sorry. Fisher LSD itu apa? Tujuan kita nyari Fisher LSD adalah kalau misalnya kita pakai hypothesis testing ini, kita ngebandingin empat kotanya. Oke? Okay? Tujuan Fisher LSD kita mau bandingin dua kota di antara semua kota tersebut. Di sini kita diminta bandingin kota A dan kota B. Kita tinggal masukin rumusnya. Rumus Fisher LSD adalah rata-rata min kota A dikurang min kota B plus min t-stat dari significance level bagi 2. Terus buat degree of freedom t-statnya ada pakai degree of freedom yang kedua, n total dikurang C dikali akar mean square error-nya dikali dalam kurung 1 per jumlah observasi A, jumlah observasi B. Kita masukin aja, tadi kita udah nemu rata-rata kota A-nya itu 90,2. Rata-rata kota B itu 87,6 plus min. Diminta tadi signifikansinya 0,05 kan, tapi kita bagi 2 berarti. Alpha bagi 2. Terus degree of freedom yang kedua kan 16, maksudnya ini 20 kurang 4 dikali MSI-nya itu kita nemu. MSI itu 2013,8 dikali 1 per jumlah observasi A itu ada 5, jumlah observasi B itu ada 5. Maksudnya gimana, ini sini ada 1 2 3 4 5. Oke. Kita masukin aja angkanya, ini ketemu di sini 2,6 plus minus ini itu t-stat, kalau t-stat 0,05 0,025 sama degree of freedom 16 itu hasilnya 2,12. Akarnya itu kalau kalian kali bakal hasilnya 28,38. Kita ketemu 2,6 plus minus 60,169. Kita ketemu segini. 57,57 62,77. Essentially, kalau misalnya kita gambar ini di garis bilangan, batas bawahnya itu 57,57, batas atasnya itu 62,77. Jadi kalau kita gambar ini di garis bilangan kayak gini. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari Fisher's LSD? Kalau misalnya garis bilangan kita contains angka 0, ini maksudnya ini min ya, sorry. Ini harusnya ada min juga, ya. Kalau misalnya 0 itu masuk dalam garis bilangan kita, dalam interval kita, berarti pengeluaran konsumsi kota A dan dua kota yang kita bandingin itu sama. Kita lihat di sini 0 itu termasuk dalam interval kita kan. Berarti kesimpulannya apa? At 5% significance level, our LSD contains 0. Thus, pengeluaran konsumsi remaja kota A dan B sama. Gitu. Itu buat nomor 4. Mungkin before I continue ada yang mau nanya? Oke. Gue lanjut dulu aja. Sekarang ke nomor 5. Nomor 5 itu soalnya tentang two-way ANOVA. Kalau tadi ANOVA one way, sekarang tentang two-way ANOVA. Formulasinya di sini gue tulis. Kok agak aneh? Ya ini formulasinya ANOVA two-way.
Jadi intinya di sini ada peneliti itu ngumpulin data, metode pengolahan, ada membakar, mengumpulkan, mendaur ulang buat tingkat pendidikan SD, SMP, SLTA, dan perguruan tinggi. Terus intinya kita disuruh ngebandingin nih, ada nggak uh, population means antara di faktor tersebut, metode sama di pendidikan apakah sama, dan apakah ada interaksi dari dua faktor pendidikan. Uh, nah di kapot antarkan sampah, terus ada potensi interaksi pengolahan sampah kan. Karena ditanya ada interaksi, berarti kita carinya with interaction. Hipotesis nol sama hipotesis alternatifnya. Buat A1, hipotesis nolnya berarti ini sama kayak ANOVA one-way tadi. Proporsi SD sama dengan SMP sama dengan SMA sama dengan perguruan tinggi. Hanya not all population means are equal. Itu sama min sebakar sama dengan min kumpulkan, min itu pendidikan hanya pendidikan metode. Gue ngambil dari siswa kayak gini intinya. Buat hipotesis desain kalau misalnya with interaction. Itu buat yang A. Terus yang B, gue kalau tahun gue diminta buat nguji pakai Excel. Dan interpretasikan masing-masing hasilnya. Dan lu lihat ini bobotnya cuma 4. Karena gue diminta nggak pakai Excel, jadi ini gue bakal ngakuin manual, tapi sejujurnya I doubt ini bakal keluar nanti pas ujian. Ataupun kalau ini keluar, gue yakin bobotnya nggak 4 doang. Jadi kalau tahun gue kalau pakai Excel ya gue nanti masukin Excel lah hasil tabel di kalau dibuat tapi mungkin mulai pertama kita coba recreate tabel ANOVA two-way-nya kayak gini yang ada di gambar. Ini gue ada di PPT gue sekali lagi. Tabelnya itu kayak gini. Intinya kita harus cari dua row kiri ini sebelum kita continue gitu. Kalau kita udah nemu row ini, kita tinggal nyari yang lain gampang. Pertama, kita cari dulu SSA-nya dulu. Tapi kalau lihat, kita pertama butuh apa aja? Di sini kita butuh rata-rata dari tiap kolom atau row. Ini kolom kayak deh. Ini rata-rata dari tiap row. Kita juga butuh grand min, right? Jadi kita harus cari 3 itu dulu. Sama kita butuh rata-rata antar interaksinya. Oke? Okay? Pertama, kita cari dulu rata-rata tiap row, kolom, sama interaksinya. Di sini gue udah tulis rata-rata yang SD itu 16,5. Maksudnya rata-rata yang SD adalah yang ini semua. Rata-rata yang SMP gue juga udah cari sama SMA dan perguruan tinggi, ketemu di sini semua. Sekarang kita cari rata-rata tiap metode. Berarti yang dibakar rata-ratanya berapa, yang dikumpulkan rata-rata berapa, yang daur ulang rata-ratanya berapa. Hasilnya itu di sini gue udah cari, dibakar, dikumpulkan, daur ulang. Sekarang kita diminta cari rata-rata, kita cari rata-rata yang dibakar jika SD, rata-rata dibakar jika SMP, dan seterusnya sampai semua kategori. Berarti kalau rata-rata dibakar jika SD berarti yang ini, dibakar jika SMP berarti yang ini, dikumpulkan jika SD yang ini, dikumpulkan jika SMP yang ini. Pokoknya dicari. Dan ini udah nyari semua. Hasilnya kayak gini semua. Last but not least, cari grand min dari semuanya. Kita cari dari total ini semua. Oke? Dan gue udah ketemu di sini. Setelah kita udah ketemu rata-ratanya, semua rata-ratanya, kita masukin ke rumusnya. Pertama, SSA W kali R dikali ini. Lu harus lihat W itu apa? W itu jumlah replikasi. What does this mean? Lu lihat di tiap kategori ada berapa replikasi. Di sini tiap dibakar sama SD ada 3 kan.
Berarti W-nya sama dengan 3. SSA terus ini dikali apa? Ini row. Dan ingat, di sini kita nyari jumlah dari tiap kolom, tapi kita kali sama row. Oke, jangan kebalik. Jadi buat sekarang kita berapa? W-nya kita udah ketemuin 3, jumlah row-nya adalah 4, tapi di sini kita disuruh cari sigma dari rata-rata tiap kolom dikurang grand min. Oke? Berarti kan kalau kolom itu berarti kita pakai metode. Berarti rata-rata dibakar itu 8,1 dikurang grand min 9,37. Terus rata-rata dikumpulkan 9,84 dikurang 9,7. Rata-rata daur ulang itu 10,75 dikurang 9,7. Kita tambahin semua, kita kuadratin, kita kali W kali R itu 3 kali 4, ketemu 29,85. Ini SSA. Sekarang kita cari SSB-nya. Lihat, di sini SSB-nya pakai W sama, di sini kolom, tapi kita diminta jumlah dari row-nya. Sigma dari row-nya, jadi jangan ketukar. Berarti tinggal 3 kali 3 karena jumlah kolomnya itu 3. Maksudnya jumlah kolom kan di sini 1, 2, 3. 3 kali 3 dikali rata-rata SD dikurang grand min, rata-rata SMP kurang grand min, rata-rata SMA kurang grand min, rata-rata perguruan tinggi kurang grand min, kuadrat semua. Kita temuin hasilnya 663,95. Terus kita nyari SSAB. SSAB adalah error between treatment atau apa, gue lupa dia namanya. Bentar, rumusnya itu adalah ini. Intinya ini tuh apa? Ini matematisnya, tapi mungkin kalau bingung kita lihat rata-rata yang givennya, kita kurangin terus kita tambahin grand min. Misal jadi gimana, contohnya gimana? Rata-rata dibakar dan SD dikurang rata-rata dibakar dikurang rata-rata SD ditambah grand min dikuadratin dan kita sigmain semuanya. Berarti pertama dibakar SD segini sampai terakhir di daur ulang itu 4,5 dan perguruan tinggi dikurang rata-rata dari daur ulang itu 10,17. Rata-rata dari perguruan tinggi itu 4,39, kita tambahin grand min dikuadratin. Hasilnya 10,55. Kita udah ketemu SSA, SSB, dan SSAB. Sekarang kita nyari sum square total ya. Sum square total itu rumusnya gimana? Sum square total rumusnya adalah tiap observasi ini lu pada kurangin grand min terus dikuadratin. Berarti tiap observasi dikurang grand min dikuadratin, terus kita cari total semuanya. Jadi berarti dari awal dulu 13,3 dikurang grand min, 17,7 kurang grand min, terus sampai bawah 4,9 dikurang grand min, 4,7 kurang grand min. Dan dikuadratin kita cari totalnya, hasilnya 712,32. Nah, di sini kita udah bisa masukin. Tapi di sini. Nah, sekarang kita mungkin yang di sini yang masih kosong adalah sum square error-nya kan. Cara nyari sum square error-nya adalah tinggal sum square total kalian kurangin sum square yang lain karena ini totalnya harusnya 712. Tapi ini di sini sum square error-nya nggak ada rumusnya. Jadi kita carinya reverse aja, sum square total dikurang sum square yang lain. Sum square totalnya tadi 712,32, terus sum square error-nya berarti berapa? Ini kalau dikurangin hasilnya 8,03. Oke. Dan kita nyari degree of freedom-nya masing-masing. Row kurang 1 itu 3, kolom kurang 1 itu 2, row kurang 1 dikali kolom kurang 1 berarti 3 kurang 1 dikali 3 kali 2 ini berarti 6. Degree of freedom error-nya itu row kali kolom dikali replication dikurang 1 berarti 24. Dan totalnya itu jumlah observasi dikurang 1. Oke, kita udah muin sum square-nya dan degree of freedom-nya, kita cari mean square-nya. Cara cari mean square-nya adalah sum square-nya dibagi sama degree of freedom. Berarti di sini 663 3 dibagi 3 221. 29 dibagi 2 14,9 gini. Ini di sini ada di rumusnya semuanya. Baru kita nyari f-stat-nya. Buat f-stat yang rows, MSB dibagi MSE. Berarti 221 dibagi 0,33. Kita nemu f-stat-nya 661. Kedua kita nyari yang buat kolom adalah MS kolom dibagi MS error. 14,9 dibagi 0,33 yaitu 44,55. Yang terakhir ada MS interaction-nya.
1,76 dibagi 0,33 ketemu 5,25-nya. Jadi to recap, kita udah punya apa aja? Kita udah punya desain hipotesis. Kita udah punya F-stat dari masing-masing hipotesis tersebut. Sekarang yang kita butuhin adalah F-crit. Nah, F-crit dari masing-masing itu gimana sih? Kita cari misal F-crit buat yang rows. F-crit yang buat rows itu significance levelnya, dan DF1-nya itu kita pakai yang R kurang 1. DF2-nya kita pakai yang error. Ini bisa dibilang ini DF, gue tuh saya DFB, ini DFA, ini DFAB, ini DFE. Oke? Jadi kalau DF yang rows adalah, atau ini gue DF yang A deh. DF yang B, sorry. DF yang F rate yang B itu berarti F dikali DFB, di grafik keduanya DFE. This applies buat yang lain, FA, FAB. F ini berarti ini DFA, DFE, DFAB, DFE. Sekarang kita cari masing-masing F rate-nya berapa. Berarti ini F rate-nya F, DFA-nya di sini berapa? DFA-nya kita punya 3. Def error-nya kita temuin 24. Kalau kalian nyari ini di tabel, ketemu hasilnya 3,01. Kesimpulannya berarti apa? Ini kan F-stat-nya berarti we reject null F kayak gini. Dan ini lebih, berarti X level 5% level we reject null. Thus, H-nya kan not all population means equal. Not all pop means equal. Buat yang metode juga, F-statnya berarti di sini F 0,05. Ini itu bawahnya 2 ya? Ya. 2 dan 24. Ketemu kalau lihat di tabel ini 3,4. Kesimpulannya juga sama. Yang terakhir juga ada F. Buat interactions-nya F 0,05. Ini itu 3, ini itu 24. Sorry, ini 6. Ketemu 2,51. Ini juga reject null karena F-statnya lebih besar pada F-crit. Nah, yaudah ini kita udah dapat interaction semua. Ini buat ngejawab nomor 4 yang B. Nah, sekarang pertanyaan yang C. Ini kayak gue lupa masukin pertanyaannya. Ntar gue buka dulu deh. Kunci jawaban. Pokoknya yang C itu kalau nggak salah ditanyain, kan ntar. Gue lupa SS. Let me see if I still have it. Nih, yang C. Saat melakukan ujian ANOVA, kita mengetahui ada 2 jenis variasi data. Apa saja sumber variasi tersebut dan perbedaannya. Jadi variasinya itu ada apa aja? Pertama ada between treatment, itu gap antara grand mean dan sample means, dan within treatment, gap between sample means and individual samples. Maksudnya apa? Ini sebenarnya ini kita udah lakuin di ANOVA. Mungkin gue kasih gambar yang ANOVA one way nomor 4. Buat yang SSTR kan kita lihat gap antara means sama grand mean. Ya kan? Ini yang dimaksud dari between treatment. Grand mean sama sample mean. Terus within treatment kita lihat gap antara sample means dan individual samples. Ini yang kita ngelakuin di SSE. Kita pakai variance dari
ini. ANOVA 2 juga di ASN kita ngebandingin samping tapi di SST kita ngebandingin individual samplesnya ke grand mean-nya. Itu yang dimaksud. Jadi kalau buat ngejawabnya, source of variation pertama between treatment itu gap between sample mean, sama yang terakhir ada within treatment, gap between sample means and that's pembahasan soalnya. Thank you yang udah memperhatiin. Nanti buat iniannya semua gue bakal taruh di drive Ais sama nanti di drive gue juga buat formulas dan yang lainnya. And mungkin sekarang gue kembaliin ke Sudev Ais-nya.